Salam, salam bahagia dan selamat sejahtera. Sekali lagi saya berkesempatan untuk menyampaikan ringkasan panduan perbahasan bagi pelajaran Sekolah Sabat yang kedua dengan topik Ajarlah Kami Berdoa. Ayat renungan untuk kali ini diambil dari Lukas 11 ayat 1 yang berbunyi, pada suatu hari, Yesus berdoa di suatu tempat. Setelah dia berdoa, salah seorang pengikutnya berkata kepadanya, "Ya Tuhan, ajarlah kami berdoa, sebagaimana Yohanes mengajar pengikutnya berdoa." Saudara sedang penonton yang dikasihi Tuhan di mana saja Anda berada. Ayat ini adalah berkaitan permintaan murid-murid kepada Yesus untuk diajarkan cara berdoa. Maksud utamanya adalah menggambarkan pentingnya doa dalam kehidupan rohani dan menyatakan bahwa Yesus adalah sumber ajaran dan petunjuk bagi umatnya termasuk dalam hal berdoa. Saudara, untuk pelajaran minggu ini kita membaca dari rujukan ayat yang tertera di screen sekarang ini, yaitu dari beberapa kitab Mazmur, dari pasal Mazmur, juga dari Yakobus. Saudara, pada umumnya Mazmur, buku doa Israel, menggambarkan dan mencerminkan perasaan dalam kehidupan dari kesedihan hingga rasa bersyukur. Bacalah Mazmur saat sedih, tertekan, ragu, ketika memerlukan pengampunan atau semasa bahagia, karena ia mencerminkan berbagai aspek perasaan manusia. Di sini saya akan berikan gambaran ringkas mengenai pelajaran kita pada setiap hari mengikut tajuk kecil yang diberikan. Saudara, pada hari Ahad, 7 Januari, tajuk kecil kita ialah memupuk cara menggunakan Mazmur di dalam doa. Ayat renungan yang kita pilih berbunyi, "Adakah sesiapa dalam kalanganmu yang sedang mengalami kesusahan? Berdoalah. Adakah sesiapa yang sedang bergembira? Nyanyikanlah lagu pujian kepada Allah." Yakobus 5 ayat 13. Mazmur bukan sahaja digunakan sebagai lagu pujian, ia juga berupa doa sesuai dengan keperluan seperti meratap, bersyukur, memohon ampun, mencari petunjuk, mengingati sejarah, memuji, malah termasuklah juga mengungkapkan kemarahan. Kita disorkan untuk menggunakan Mazmur sebagai doa. Kita baca, perhatikan, bandingkan, renungkan. Ketika kita menghadapi cabaran, kita kaitkannya dengan Yesus dan memohon firman Tuhan diterapkan di dalam hati kita. Pada hari Isnin, 8 Januari, tajuk kecil kita, pelajaran kita ialah percaya pada masa kesusahan. Ayat pilihan kita diambil dari Mazmur 44 ayat 22 yang berbunyi, "Namun karena-Mu kami menghadapi maut sepanjang hari, kami dianggap sebagai domba untuk disembelih." Saudara, kita bertanya, adakah Anda merasa Tuhan tidak adil dalam membiarkan Anda mengalami kesulitan yang seharusnya tidak Anda alami? Mungkin iya, mungkin tidak. Seperti pemazmur, kita boleh menyatakan perasaan dan emosi kita di dalam doa. Meskipun bangsa Israel mengalami penderitaan ketika mereka tidak melakukan kesalahan, mereka tidak berpaling dari Tuhan. Demikianlah juga kita harus merasa bebas dalam menyampaikan realiti kehidupan kita kepada Allah dan merasa yakin bahwa Tuhan meskipun tetap kelihatan misterius, Dia adalah pengasih dan penyayang yang senantiasa berada di tengah-tengah masalah kita. Mazmur 44 ayat 1 hingga 26. Saudara, pada hari Selasa, 9 Januari, tajuk kecil pelajaran kita ialah Mazmur mengenai keputusasaan. Ayat kita berbunyi, "Janganlah jauh daripadaku, karena kesusahan dekat denganku dan tiada siapa yang menolongku." Mazmur 22 ayat 11. Saudara, bayangkan Yesus berdoa dengan memetik kata-kata di dalam Mazmur 22 ayat 1 ketika dia sedang tergantung di kayu salib, dalam keadaan terdesak dan menyedihkan. Dalam hal sama, walaupun situasi kita tidak seteruk itu, namun dari ayat yang kita baca, Mazmur mengajarkan kita untuk berdoa di saat kita dalam kesukaran dengan melihat melampaui keadaan kita dan percaya pada pemulihan yang Tuhan lakukan.
Ketika dalam keputusasaan, yakinlah bahwa Tuhan mendengar dan peduli pada penderitaan kita, walaupun Tuhan itu tidak kelihatan. Saudara, pada hari Rabu 10 Januari, tajuk kecil pelajaran kita ialah dari putus asa kepada harapan. Kita membaca ayat dari Mazmur 13 ayat 1 yang berbunyi, "Berapa lamakah ya Tuhan akan kau lupakan aku selama-lamanya? Berapa lamakah engkau akan menyembunyikan wajahmu daripadaku?" Saudara, kadangkala persepsi kita sama seperti yang dirasakan oleh pemazmur dalam Mazmur 13. Pemazmur meluahkan rasa ragu-ragu terhadap Tuhan, tetapi mereka melepasi keraguan itu dengan menyatakan harapan mereka. Mereka menegur Tuhan, meminta pertolongan, menunjukkan kepercayaan, dan akhirnya bersorak dalam pujian. Mazmur ini mengajarkan bahwa saat kita merasa ragu, kita harus memohon hadirat Roh Kudus untuk menerangi hati kita dan yakin bahwa janji-janji dalam Mazmur adalah untuk kita juga. Nah, seterusnya pada hari Kamis, tajuk kecil kita ialah "Oh, pulihkan kami lagi", sebuah lagu dari Mazmur. Ayat renungan dipetik dari Mazmur 60 ayat 5 katanya, "Supaya orang yang kau kasihi dapat diselamatkan, lepaskanlah dengan tangan kananmu dan dengarlah rayuanku." Saudara, Mazmur 60 adalah doa ratapan ketika mengalami penderitaan fisikal, psikologi, atau rohani. Ia mengajarkan bahwa penderitaan adalah sebahagian dari pengalaman hidup, baik bagi orang yang adil maupun mereka yang tidak bersikap adil. Mazmur ini mempamerkan kuasa Tuhan dan keyakinan bahwa Dia akan menyelamatkan pada waktu ketentuannya. Penderitaan juga membentuk belas kasihan terhadap sesama kita. Terutamanya, Mazmur ini mengajarkan untuk sepenuhnya percaya kepada Tuhan, memuliakan Dia di depan dunia, dan menjadi alatnya yang berani di dalam perjuangan. Sedang penonton yang dikasihi Tuhan, sekianlah serba sedikit ringkasan pelajaran kita pada setiap hari sepanjang minggu ini, dan saya ucapkan selamat membahas pelajaran sekolah Sabat pada Sabat akan datang ini. Saudara, jika Anda ada sebarang komen, pertanyaan, atau ulasan yang hendak dikongsikan, sila catatkan di bahagian komen di bawah ini, dan kita akan coba tangani soalan itu atau kongsikan pendapat itu. Juga jangan lupa bantu kami tekan like dan subscribe pada channel Wahyu Pengharapan ini, dan share video ini di mana saja platform media sosial yang Anda layari, dan tekan lonceng notification agar Anda tidak terlepas menonton video yang pertama untuk ringkasan pelajaran sekolah Sabat yang seterusnya. Untuk mengakhiri, saya membaca petikan dari pena inspirasi dari buku Messages to Young People, muka surat 102. Katanya, kegelapan dan keputusasaan kadang-kadang akan datang ke atas kita dan mengancam untuk menenggelamkan kita. Tetapi kita tidak seharusnya meninggalkan keyakinan kita. Kita mesti memusatkan perhatian kepada Yesus. Sama ada merasakannya atau tidak, kita harus berusaha dengan setia melaksanakan setiap tugas yang diketahui dan kemudian dengan tenang berehat di dalam janji-janji Tuhan. Kita mungkin tidak merasakan pada hari ini kedamaian dan kegembiraan yang kita rasai kemarin. Tetapi kita harus dengan iman memahami tangan Kristus dan percaya kepada Dia sepenuhnya di dalam kegelapan seperti mana di dalam terang. Shalom, Tuhan memberkati Anda, dan saya suruhkan Anda berdoa selepas menonton video ini. Tuhan memberkati.